Iska Nurrohmah, wanita cantik berusia 21 tahun yang merupakan warga Karangwuni, Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan. Di kehidupan sehari-hari, Ika termasuk wanita yang kalem dan hanya bicara seperlunya saja. Di segi pendidikan, Iska hanya sampai di tingkat SMA dan tak melanjutkan ke jenjang perkuliahan akibat tak mau membebani orang tuanya dengan biaya yang tergolong tak sedikit. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan untung-untung bisa meringankan biaya bulanan keluarganya. Singkat cerita, setelah berjibaku mengajukan lamaran pekerjaan ke sana ke sini, pada akhirnya Iska diterima bekerja di PT STM yang terletak di daerah Bekasi. Lokasi tempat kerja Iska berjauhan dari tempat tinggalnya, sehingga mau tak mau Iska mencoba lepas dari zona nyaman, berjauhan dengan keluarga, dan memantapkan diri untuk hidup mandiri. Iska kala itu mencari kos-kosan yang berdekatan dengan tempat kerjanya, hingga akhirnya dia mengambil sebuah kamar kos di daerah Gang Yamaha, Kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, menempati kamar nomor 30 yang terletak di pojok lantai 2. Per bulannya penghuni kos-kosan diwajibkan membayar seharga Rp650.000 dengan fasilitas kamar mandi di dalam. Entah berapa gaji yang diterima Iska per bulannya dari PT tersebut. Namun semua biaya yang dikeluarkan tentu telah diperhitungkan Iska dengan matang. Kendati kos-kosan yang disewa Iska tidak begitu jauh dari tempat kerjanya, tapi tetap saja tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Sebagai akses untuk menuju pabrik, setiap selesai sholat subuh, Iska harus berjalan terlebih dahulu sekitar 200 meter ke tempat pemberhentian bus yang biasa mengangkut para pekerja pabrik. Dan di sana, Iska pun tak punya teman dekat akibat rata-rata penyewa kos-kosan tersebut adalah pekerja pabrik dari segala bidang. Dan ritme kehidupan di sana tidak terlalu mementingkan orang lain, atau dengan kata lain, berjarak sosial. Karena bukan apa-apa, setelah habis kerja tentu mereka capek dan ingin istirahat. Karena pagi-pagi mereka harus berangkat kerja lagi, sehingga mereka tak banyak waktu senggang dan dihabiskan untuk beristirahat. Awal-awal memang kehidupan seperti itu sungguh asing bagi Iska. Namun kesepian itu segera terobati kala memiliki hubungan spesial dengan seorang pria yang juga merupakan pekerja pabrik, yang juga menyewa kamar kos yang sama di kos-kosan laki-laki. Bahkan seiring waktu, mereka pun mengikat hubungan tersebut dengan tali pertunangan hingga membuat Iska lebih aman dan ada tempat perlindungan di perantauan. 22 Maret 2022 merupakan tragedi kelam yang menimpa Iska Nurrohmah. Sekitar pukul 5 subuh, suara rintihan minta tolong terdengar tepat di depan rumah Pak Timan, salah seorang warga yang hanya berjarak puluhan meter dari area kos-kosan. Pak Timan kala itu tersentak dan segera membuka pintu. Di luar rumah, Pak Timan menemukan pemandangan yang cukup ngilu. Dia melihat Iska dengan kondisi dipenuhi cairan merah, merintih, kesakitan. Tangannya menutup erat bagian tubuhnya yang bocor. Sementara cairan merah tak terbendung terus mengalir di sela-sela jarinya dengan cukup deras. Di saat yang sama, Pak Timan juga melihat dua orang pemuda dengan memegang pisau yang dipenuhi cairan merah. Mereka langsung tancap gas tatkala Pak Timan membuka pintu. Tak lama setelah itu, pemilik warung yang tak jauh dari lokasi kejadian berlari ke arah Iska dan membantunya. Teriakan Iska ternyata juga terdengar oleh banyak orang, termasuk kekasih hatinya yang langsung bergegas ke sumber suara. Betapa hancurnya dia tatkala melihat tunangannya yang sudah dalam kondisi mengerikan, dipenuhi cairan merah. Dia langsung berlari memangkunya. Iska tak berhenti menatap sayu dan menggenggam tangan tunangannya. Sayang, sayang, rintihan Iska sambil menahan rasa sakit. Ambulan darurat segera dihubungi untuk menyelamatkan nyawa Iska. Namun sayangnya, belum sempat ambulan datang, Iska telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tunangannya juga ikut mengiringi kepergian Iska.
Dia begitu tak kuasa menahan tangis kala Iska tengah berucap sesuatu terhadapnya. Lalu suaranya melemah dan terhenti hingga akhirnya menutup mata. Hatinya bak tersayat beribu kali. Semua harapan yang sudah mereka rencanakan kini musnah. Pelaminan yang jadi impian keduanya hanyalah tinggal cerita. Dia begitu terpukul, bahkan menganggap itu hanyalah mimpi buruk dan ingin segera sadar dari tidurnya. Sulit baginya untuk mempercayai apa yang tengah terjadi. Pihak kepolisian segera dilibatkan atas tragedi tersebut. Begitu sampai ke TKP, mereka pun segera melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Sementara jasad Iska segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk melakukan autopsi. Berdasarkan keterangan dari beberapa orang saksi dan bukti CCTV yang untungnya menangkap semua kejadian tersebut, wajah kedua pelaku cepat dikenali. Dua orang yang berada di CCTV tersebut melajukan kendaraannya dengan cepat bak kesetanan. Aku juga heran, tapi sama sekali tak tahu kalau mereka sudah melakukan penghilangan nyawa. Sementara di lokasi kejadian, barang-barang milik Iska masih ada di sana. Akibat belum sempat dibawa pelaku karena terlalu panik setelah Pak Timan menyadari aksi tersebut. Dari hasil autopsi, Iska diyakini tewas akibat kehilangan banyak cairan merah karena kan yang menembus kepada ulu hatinya. Pihak kepolisian membentuk tim untuk mengejar kedua pelaku penghilangan nyawa tersebut. Butuh waktu yang panjang bagi pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut. Para pelaku adalah Arya dan satu temannya berinisial NR, di mana dari keterangan yang tertera, sosok Arya atau Mangap berperan sebagai eksekutor dan NR sebagai jokinya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata pelaku Arya sudah terlibat di beberapa kasus sebelumnya. Salah satu kasus besarnya, tersangka pernah membegal anggota Cikarang Timur saat pulang dari tugas vaksinisasi. Dan namanya juga merupakan pelaku dalam cokan tawuran di Rengas Bandung, Kedung Waringin yang terjadi beberapa hari terhitung saat Iska. Arya buron selama kurang lebih 2 tahun setelah kejadian pada 22 Maret 2022. Selama buron 2 tahun lebih, tersangka berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Arya pernah lari ke provinsi di Yogyakarta, tepatnya di daerah Kabupaten Bantul selama 6 bulan. Di Bantul, Arya berbaur dengan masyarakat di sana, bekerja serabutan mulai dari kuli bangunan sampai tukang parkir hingga mengamen. Kemudian dia pindah bekerja di Teluk Jambe, Karawang. Di Karawang, polisi baru berhasil mengidentifikasi Arya dan berhasil menangkapnya. Dari keterangan pelaku, penghilangan nyawa yang mereka lakukan tak terencana sebelumnya. Mereka mengaku awalnya turun ke jalan berombongan dengan niat untuk mencari musuh untuk tawuran. Namun aksi itu gagal karena dibubarkan tim patroli Persisi Polres Metro Bekasi. Di sana niat ingin membegal pun muncul. Hingga akhirnya sekira pukul 5 pagi mereka melihat Iska yang berjalan sendirian di subuh itu. Dan tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung menjadikan Iska target. Aksi itu dimulai dengan mengancam Iska untuk menyerahkan seluruh barang berharganya. Namun kala itu Iska tetap keras kepala, tetap mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Hingga mereka emosi dan kesal dengan biadabnya menghujamkan pisau tersebut ke tubuh Iska hingga tepat ke ulu hatinya. Kemudian disusul dengan bacokan-bacokan lain. Hingga total ada 4 bacokan sesuai dengan hasil autopsi jasad yang diperoleh. Selain menangkap 2 pelaku, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti, sebilah celurit dan ponsel milik pelaku. Meskipun kedua pelaku telah mendapatkan proses hukum, pihak keluarga sungguh tak terima dan ingin kedua pelaku bernasib sama dengan Iska, yakni dihukum mati. Karena mereka menghabisi nyawa Iska sungguh tak berperi kemanusiaan. Menurut pihak keluarga Iska, penjara saja tak bisa menghapus kesalahannya. Namun mau bagaimana lagi? Proses hukum tetaplah proses hukum. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP akibat aksi mereka yang termasuk bukan pembunuhan berencana.